Oke, selamat siang semuanya. Selamat datang di pembelajaran kamu ya hari ini ya. Dengan saya, Fajar Rahayu, salah satu pengajar di Dokter Mekanik MBKM batch 7 dari perusahaan Dokter Mekanik. Oke, teman-teman mungkin sekarang tuh fokusnya udah beda ya, selain MBKM pasti pengennya cepet lulus kan ya. Nah, jujur, bukannya saya mau meng-underestimate gitu ya. Kalau meng-underestimate berarti kan ini ya, kalau meng-underestimate berarti kan tidak percaya diri dengan diri saya sendiri gitu ya. Nah, apa yang kalian dapat sebenarnya itu di kampus itu masih kurang, gitu ya. Masih kurang. Apa yang kalian dapat itu masih kurang. Maksudnya jauh dari apa yang sebenarnya dibutuhkan di dunia kerja. Nah, sekarang pengen tahu dong, apa nih yang bisa kalian kembangkan untuk nanti biar langsung dilirik gitu ya sama perusahaan-perusahaan di luar sana ketika kalian akan melamar pekerjaan. Oke, kita langsung mulai saja ya. Apa aja nih yang perlu kalian siapkan nih untuk pada saat setelah selesai MBKM dan kemudian melamar pekerjaan. Oke. Pertama-tama di sini kan kita kalian masuk ke sini melalui jalur MBKM. MBKM kalian tahu ini adalah salah satu program dari pemerintahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas prakarsa dari Mas Menteri Nadiem ya, supaya perusahaan itu membuka keran ya, membuka peluang mahasiswa-mahasiswa ini untuk ikut ya, untuk masuk langsung, terjun langsung terhadap pekerjaan yang ada di perusahaan ya. Jadi tujuan utama dari MBKM ini adalah supaya mahasiswa itu punya berkesempatan gitu ya, mendapatkan pengalaman langsung apa yang terjadi di dalam sebuah dunia industri. Jadi di sini seharusnya kalian bisa menggali semua ilmu yang ada di perusahaan tersebut, gitu ya. Apalagi syukur-syukur nih teman-teman dapat MBKM-nya yang magang ya. Jadi kalau magang kan datang langsung ya, datang langsung ke perusahaan tersebut, langsung ikut terjun andil gitu ya, berkecimpung di perusahaan tersebut. Terus jam kerjanya juga sama ya, sama seperti karyawan di perusahaan tersebut. Tapi buat teman-teman yang studi independen, nggak usah berkecil hati. Sebenarnya ada juga kelebihannya untuk yang teman-teman dari studi independen, bahwa kalian bisa melakukannya, mendapatkan ilmu yang sama, mendapatkan pengalaman yang sama, padahal bisa dilakukan dari mana saja ya, bisa dari rumah, bisa dari kampus. Jadi bisa mengerjakan dua hal sekaligus gitu ya, atau misalkan dari kafe mau sambil rebahan juga nggak ada yang larang ya kan, sambil dengerin saya ngoceh-ngoceh kayak siang ini gitu kan, sambil rebahan atau sambil push rank di FF gitu ya, juga nggak ada yang tahu kan ya. Cuman saya titip nih, ilmunya yang baik kalian ambil, yang buruk, yang kurang baik bisa kalian tinggalkan. Jadi di sini di program MBKM ini salah satu potensi yang harus kalian ambil untuk pengalaman di dunia kerja nanti ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di MBKM ini ya, mungkin kalau sekarang karena ini masih awal-awal bulan ya, awal-awal September, biasanya masih baru teori-teori ya, jadi masih belum ketemu
gerengnya di MBKM itu apa, gitu ya. Goals-nya itu belum kelihatan, belum kedapetan. Biasanya nanti mulai bulan kedua gitu ya, bulan-bulan depan sudah ketemu sama yang namanya project baru kelihatan. Oke, nah di dalam MBKM ini pasti ada yang kalian bisa ambil, ya. Terutama ada 2 skill yang harus kalian ambil. Yang pertama hard skill, yang kedua adalah soft skill. Hard skill itu dari mana? Kalau hard skill itu berarti ilmu-ilmu yang diberikan sama mentor-mentor, studi-studi kasus yang bisa kalian ambil, gitu kan. Bisa kalian ambil dari apa nih, materi pentingnya apa, itu yang bisa dipraktekkan di dunia kalian sendiri gitu ya. Kan kita kan ketemunya via ini ya, via online, jadi kan harus kalian coba sendiri gitu ya. Harus kalian coba sendiri di dunia nyata gitu ya, di kampus kalian sendiri. Nah, kalau soft skillnya apa nih? Nah, soft skillnya ini ya bisa dari kemampuan kalian berbicara di MBKM ini, terutama di perusahaan dokter mekanik ini, kalian kan disuruh berbicara ya, pembelajaran tamu ya, kalau nggak salah ya, ada yang harus kalian tampilkan, apa yang bisa kalian bagikan, ilmu apa gitu. Jadi yang paling utama MBKM ini mengajarkan 2 hal yang akan menjadi dasar ketika untuk mengembangkan diri kalian untuk melangkah di dunia kerja. Oke. Nah, yang selalu saya tekankan kepada mahasiswa-mahasiswa saya, ayo ambil MBKM. Gitu ya. MBKM itu apa? Yang paling utama sih sebenarnya yang nomor 5 ini ya. Kalian bisa mendapatkan SKS dengan cuma-cuma. Hanya dengan cara, kalau yang studi independen ya, duduk manis dari rumah, dengerin mentor ngomong, dengerin praktisi, ya, praktisi memberikan materi, terus nanti bikin project akhirnya dapat konversi sebanyak 20 SKS. Kapan lagi gitu kan? Nggak ke kampus tapi dapat SKS 20. Nah, buat teman-teman yang lain sebenarnya di sini di MBKM ini yang paling utama adalah ya ini ya, mengenal dunia kerja. Apa yang harus saya ambil? Kira-kira nanti di perusahaan saya harus ngapain? Pasti kan kalau kalian nggak lewat MBKM ini, kalian pasti akan bertanya-tanya, kira-kira saya nanti pas kerja mau ngapain ya? Kira-kira hari pertama saya mau ngapain ya? Saya harus ngerjakan apa? Pasti yang itu kan. Kedua, kalian nanti akan bertemu dengan teman-teman mahasiswa dari seluruh Indonesia, ya kan? Dari situ kalian bisa saling bertukar pengetahuan, bertukar ilmu. Wah, ternyata misal nih, ada teman yang dari Surabaya bisa memberikan pengetahuan. Jadi teman-teman yang dari daerah misalkan dari Tasik bisa dengerin, oh ternyata di Surabaya, di perusahaan yang ada di Surabaya atau perkembangan industri di Surabaya yang lagi in tuh adalah tentang ini. Seperti itu. Gitu ya. Nah, dari situ nanti akhirnya bisa kalian pilih apa yang harus saya teruskan.
Contohnya misalkan, oh saya nggak suka nih kalau bagian UI UX gitu kan. Saya lebih cocoknya kalau misalkan bagian programmingnya. Nah, itu silahkan. Itu yang harus kalian perdalami, ya. Itu yang harus kalian tambah. Itu yang harus kalian tambah, ya. Itu yang harus eh, perdalam, tambah, cari, cari ilmu dari tempat lain. Jadi kalau misalkan nih di MBKM ini kalian ketemu sama yang namanya misalkan ya programming. Ternyata misal di perusahaan itu saya harus bisa program apa ya, pemrograman apa ya yang bisa saya pakai ya. Berarti itu yang harus kalian cari. Oh, minimal saya harus bisa belajar pemrograman tentang bahasa Python atau bahasa C misalkan seperti itu. Apa yang bisa kiranya ya, kiranya bisa mendukung saya, memberikan saya tambahan ilmu ya, tambahan ilmu untuk saya nanti bekerja di dunia perusahaan. Karena perusahaan itu akan lebih suka kalau kalian itu basic awalnya walaupun sama-sama fresh graduate gitu ya, akan lebih suka, akan lebih memilih mahasiswa yang sama-sama fresh graduate baru lulus kemarin gitu ya, tapi yang punya soft skill lain atau punya sertifikasi yang lain seperti itu. Nah, di MBKM ini pasti nanti kalian pada saat terakhir nih, selama kalian mengikuti MBKM dengan baik ya, pasti nanti akan mendapatkan sertifikat kan ya. Sertifikat yang tertulis nama perusahaan bahwa kalian sudah mengikuti MBKM di perusahaan dokter mekanik dengan pelajaran apa aja, kan gitu kan, pasti ada di sertifikatnya. Dan itulah hal yang paling berharga selain konversi 20 SKS ya. Itulah yang paling berharga yang pasti akan dilirik sama perusahaan. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi yang saya bilang bahwa perusahaan itu akan lebih memilih yang siap pakai gitu. Akan yang mempunyai skill lebih dibandingkan sama yang hanya memiliki ijazah dari universitas saja gitu. Terus apa bedanya sama D3, Bu? Gitu kan? Pasti ada bedanya. Kalau D3 sama S1 pasti ada bedanya ya. Nah, di sini saya nggak akan membahas itu lebih dalam ya. Mau D3 mau S1 pasti akan ada perbedaannya di perusahaannya. Nah, itu memang biasanya tergantung posisi yang akan kita apply, yang akan kita lamar gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di dalam kita mengembangkan diri tadi, selain soft skill tadi ya, selain tambah
ijazah gitu ya, tambah sertifikat, ada beberapa yang harus diperhatikan. Satunya yang tadi ya, berarti kalau ternyata di teknologi, terutama teknologi industri IoT gitu atau industri sekarang itu 5.0 ya, udah 5.0 itu pengennya tuh orang-orang pengennya yang otomatis atau pengennya yang punya bahasa, apa sertifikat bahasa, misalkan sertifikat bahasa Mandarin, berarti mau nggak mau kalian harus menambah keahlian di bidang Mandarin. Misal minimal nih, minimal conversation sederhana ya, conversation sederhana atau misalkan negara yang lagi berkembang Korea nih gitu kan. Kalau pengen cari kerja di Korea, ya berarti mau nggak mau sambil sambil MBKM nih, sambil MSIB ini, coba kalian cari-cari kursus atau latihan bahasa tentang bahasa Mandarin atau misalkan mau tambah tentang mungkin teman-teman kenal yang namanya CCNA gitu ya, tentang security, tentang jaringan. Itu kalau kalian berhasil ya mempunyai sertifikat itu, pasti perusahaan manapun pasti akan melirik Anda. Ya, itu adalah salah satu sebagian ya, sebagian kecil dari usaha kalian untuk mengembangkan diri ketika dalam dunia kerja, ya dikaitkan dengan MBKM. Jadi selain hard skill tadi ya, tambah ilmu pengetahuan karena jujur saja ya, mungkin materi yang diberikan oleh dosen di perkuliahan atau di kampus-kampus kalian itu masih jauh banget dengan yang ada di perusahaan gitu. Mungkin hanya sekitar 40%, sedangkan studi kasusnya kan banyak ya, banyak banget ketemunya di dunia kerja gitu. Jadi memang kami ini para tenaga pengajar ini, para dosen-dosen ini, kita hanya bisa memberikan teorinya saja, ya. Kita hanya bisa memberikan teorinya saja, tapi hal nyatanya, studi kasusnya itu ada di dunia kerja dan itu tidak bisa didapatkan di dunia kampus, tidak dapat di dunia pendidikan. Bisa diambil dari mana? Ya dari MBKM ini, ya dari tambah-tambah kursus seperti itu. Begitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke. Nah, tadi saya baru ngomongin tentang hard skill. Ya, hard skill tadi pengetahuan teknik, penguasaan teknologi, nambah kursus gitu ya. Kursusnya bisa kursus teknologinya, komputernya, atau misalkan CCNA tadi ya, atau misalkan kursus bahasa, tambah bahasa Mandarin, bahasa Inggris terutama. Bahasa Inggris sekarang itu udah bukan lagi tambahan tapi sudah menjadi kewajiban. Saya yakin mungkin di tempat teman-teman ketika mau lulus atau mau masuk pun sudah berhubungan yang namanya TOEFL gitu ya. Nah, ada yang tidak kalah penting yaitu soft skill. Ya, soft skill ini akan mendukung kalian. Jadi pintar saja tidak cukup gitu ya. Ada anekdot seperti itu ya. Ada slogan. Jadi pintar saja tidak cukup, tapi
akan ada beberapa tambahan yang bisa dilakukan atau bisa kita kembangkan secara kalau kita bisa sering berinteraksi dengan orang, ya. Jadi ikutlah kalian dengan perkumpulan organisasi seperti himpunan mahasiswa, terus mungkin di universitas kalian ada BEM gitu ya. Ikut pengalaman organisasi. Kenapa? Karena di sana kalian pasti yang pertama diajarkan tentang komunikasi. Yang kedua, kalian belajar tentang yang namanya kerjasama. Ya, ada pasti dong ya ketemu sama temen gitu ya. Temen yang nggak bisa diajak kerjasama. Ada juga ketemu sama bos yang nyebelin atau nggak ketemu eh, ketua tim gitu ya, ketua tim yang nyebelin. Senangnya cuma nyuruh-nyuruh doang, kerja kagak gitu kan. Kan itu yang tidak didapat ketika kalian belajar di dalam dunia perkuliahan. Itu semua soft skill ini kalian dapat ketika kalian masuk ke dalam MBKM ini. Nanti kalian bikin project ya, project akhir, bikin alat bareng-bareng gitu kan. Alatnya misalkan temennya yang satu di mana, yang satu di Jakarta, yang satu di Tasik, yang satu di Lampung, yang satu di Manado misalkan. Bagaimana caranya kalian tetap berhasil membuat suatu alat? Itu berarti kan harus dibuat, harus digali komunikasinya, kerjasamanya, kemudian manajemen waktunya supaya alat itu bisa berhasil dengan tepat waktu dan juga kalian belajar memecahkan suatu masalah. Ya, misalkan nih kita bikin alat, ternyata tadinya kita mau bikin project nih. Projectnya adalah alat penyiram otomatis misal. Nah, ternyata setelah dicoba-coba sensornya udah jalan gitu kan. Terus eh, otomatisnya sudah jalan, codingannya sudah jalan gitu kan. Ternyata pada saat dicobakan, pada saat diimplementasikan, ada satu hal yang tidak keluar atau tidak jalan. Misalnya adalah alarmnya kalau misalkan ada error. Berarti kan kalian harus saling saling mengecek ya, saling mengecek apa namanya hasil yang dibuat oleh temannya. Apa nih? Mungkin ada codingan yang salah atau mungkin ada sesuatu yang kurang gitu kan? Atau ada perangkat yang mungkin rusak gitu. Jadi kalian berpikir diajarkan dituntut ya, lebih dituntut untuk bekerja, untuk berpikir secara kritis. Mana permasalahannya di sebelah mana? Jadi di sini kalian akan diuji. Ya, apa namanya? Disinilah nanti akan diuji. Dan MBKM ini ya pada saat pengerjaan proyek ini itu belum seberapa dibandingkan dengan kerumitan nanti kalian pada saat di dunia kerja yang sebenarnya. Itu ya. Jadi ini tuh jujur kalau misalkan ada tuh apa namanya beberapa mahasiswa saya gitu kan, wah bu apa namanya temen saya nggak ikutan kerja gitu kan, atau enggak akhirnya saya kerjain semuanya. Nah
itu nanti pasti ada permasalahan-permasalahan seperti itu. Nah, ketika kalian sudah ketemu sama hal yang seperti itu, berarti kalian harus sudah bisa mempersiapkan diri. Ya, bisa mempersiapkan diri maksudnya adalah oke, nanti pada saat di dunia kerja itu temennya itu tidak bisa saya atur gitu ya. Tidak bisa saya atur harus sesuai dengan keinginan saya. Jangan sampai ini ya pesan saya ya, ketika nanti sudah masuk nih, sudah lulus, terus keterima ya di suatu perusahaan, jangan sampai teman-teman itu akan menjadi seorang kutu loncat. Kutu loncat itu maksudnya adalah nanti sebulan di sini di perusahaan ini, nanti 2 bulan di perusahaan mana. Jangan sampai ya, karena itu nanti akan menjadi sebuah pertanyaan oleh seoleh ini HRD ya. Ini orang ada masalah apa nih? Kok sering-sering pindah? Nah, gara-garanya padahal sepele, apa namanya, nggak suka sama teman sendiri atau misalkan temannya nggak mau diajak kerja sama. Nah, itulah bagaimana caranya kalian bisa mengakomodir. Nah, mengakomodir semua yang menjadi kendala-kendala di luar dari pekerjaan itu sendiri. Ada lagi yang bisa saya sampaikan adalah berdoa saja. Ya, yang kalau misalkan udah nggak ketemu yang solusinya gitu ya, berdoa saja kalian akan mendapatkan pekerjaan yang bosnya asik, pekerjaannya juga nggak terlalu sulit gitu ya, tapi gajinya juga besar. Ya, itu kayaknya impian semua teman-teman ya. Apa namanya, gajinya oke, kerjaan tidak terlalu sulit, teman-teman solid gitu kan, bosnya juga nggak pelit. Nah, asik tuh ya kan. Oke, itu kalau kalian pengen bekerja di dunia perusahaan. Beda lagi kalau misalnya kalian pengen menjadi wirausaha. Berarti kan jangan sampai nih, ya jangan sampai kalian nanti dibohongi atau dibodohi sama karyawan kalian sendiri. Oke, nah dari MBKM ini tadi, gitu kan, pasti otomatis, oh berarti saya harus menambah skill di sebelah mana, ya. Misalkan tadi saya kurangnya di mana nih, di soft skill atau di hard skill. Kalau soft skill berarti saya harus sering-sering ketemu sama teman, sering-sering ngobrol sama orang lain, ikutan berorganisasi, tampil di depan umum, gitu kan. Kalau misalkan saya, oh ternyata saya kurang nih di bagian teknologinya, berarti mau nggak mau nggak mau, kalian harus apa namanya menambah training, menambah kursus bagiannya tentang misal nih training tentang PLC, training bahasa, training keteknikan, apapun itu, mau tidak mau, itu yang harus kalian ambil. Selain tadi ya, selain keterampilan tadi, ketika apa namanya kalian training, belajar gitu ya, jangan diambil apa sulitnya. Siapa tahu justru ketika kalian ikutan training, malah dapet teman yang lain, malah dapet jaringan profesional yang lain. Gitu ya. Jadi malah tambah dapet teman, malah dapet informasi yang banyak, baik dari pada saat ketemu nih sama trainer gitu kan, sama-sama misalnya nih, sama-sama belajar kursus bahasa Mandarin, ternyata di situ ada CEO-nya siapa, kan nggak ada yang tahu gitu ya. Atau pas sama-sama belajar Linux misal, atau sama-sama lagi belajar tentang Python, ternyata ketemu sama direkturnya Telkomsel misal, nggak ada yang tahu. Nah, disitulah ya, disitulah kalian harus mengembangkan diri sehingga nanti
kepercayaan diri kalian meningkat. Ketika nanti diwawancara sama HRD, sama user, nanti kalian pede gitu ya. Tapi jangan juga terjadi over PD-nya ya. Maksudnya yang standar-standar aja. Oh iya Pak, Bu, saya punya keahlian di bidang apa? Misalkan, oh ya Bu, Pak, saya suka bicara. Mungkin bisalah saya ditempatkan di posisi sebagai pembicara, atau di bagian apa namanya PR gitu ya, public relation. Boleh. Kalau misalkan kalian punya kelebihan di situ, omongkan, bicarakan dengan atasan. Jadi jenjang karir kalian pun juga bisa melesat dengan tajam, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, berikut ini adalah motivasi-motivasi supaya kalian mengambil pengalaman di dunia kerja. Jadi, ketika kalian MBKM ini nih, di Dokter Mekanik Academy gitu ya, pasti ada pengalaman, entah itu baik, entah itu buruk, yang pasti berharga. Oh, di sini ternyata saya harus menambah. Oh, ternyata kemarin saya nggak bisa nih bahasa Inggris. Gara-gara MBKM di Dokter Mekanik, saya jadi bisa bahasa Inggris. Sehingga saya bisa lebih pede kalau misalkan saya ngobrol di depan umum menggunakan bahasa Inggris. Itu bisa ya. Terus, karena saya MBKM di Dokter Mekanik, akhirnya nih, saya punya pengetahuan lebih dari teman saya tentang teknologi, tentang IoT, misalkan, tentang robot, tentang manufaktur, tentang perusahaan, industri, gitu kan. Sehingga ketika nanti melamar di suatu perusahaan, oh, mahasiswa mahasiswa atas nama Surya ini, misalkan, kemarin pernah magang atau pernah MBKM di Dokter Mekanik. Saya tahu nih sama Dokter Mekanik nih, mentornya baik-baik, terus materi yang diberikannya juga pasti kena kesasaran, cocok dengan perusahaan kita nih. Akhirnya kalian yang dipanggil untuk wawancara untuk melakukan wawancara terus untuk diterima di perusahaan. Itu menambah ya. Jadi pasti akan dilirik ya. Akan dilirik, kansnya untuk dilirik sama perusahaan itu pasti akan lebih tinggi dibandingkan sama teman-teman yang tidak memiliki tidak memiliki sertifikasi atau sertifikat atau kelebihan lain, tidak memiliki MBKM yang lain gitu kan. Jadi beruntunglah kalian ini, teman-teman yang bisa mengikuti, bisa mendapatkan kesempatan untuk MBKM, baik itu studi independen ataupun magang, ya, magang bersertifikat yang diadakan oleh Kemendikbud. Nah, terus selain itu, selalu saya bilang juga nih, terutama teman-teman yang yang MBKM-nya dapat magang, adalah begini. Ayo, gunakanlah waktu MBKM kalian sebaik mungkin. Berikanlah MBKM itu dengan konsentrasi, dengan tenaga, pikiran, semuanya itu 100%. Kenapa? Karena MBKM itu kan langsung ke perusahaan. Langsung tahu nih titik berat ya, pergerakan yang ada di dunia kerja itu seperti apa. Seperti apa yang ada di dunia industri itu bagaimana kan dikupas jelas ya di MBKM.
ambil ilmunya, kerjakan sebaik mungkin, ya, kerjakan sebaik mungkin. Kemudian siapa tahu memang rezeki kalian, rezeki Anda ini, ya, untuk akhirnya diterima di perusahaan tersebut. Misal nih, kalian MBKM di dokter mekanik nih, gitu ya. Terus kebetulan si Surya tadi ini senang mengajar, kebetulan juga senang tentang manufaktur. Nah, dokter mekanik tertarik, Surya, saya tertarik dengan Anda nih. Mau ya jadi pengajar di dokter mekanik ya? Atau mau ya diteruskan menjadi mentor di dokter mekanik? Nah, itu yang bisa kalian ambil ya dari MBKM ini, gitu ya. Jadi pas MBKM, kemudian akhirnya dia kerjakan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, 100% konsentrasi, terlihat bagus, tidak dibuat-buat, ilmunya ada, santunnya ada, soft skillnya segala macam ada, tidak akan menutup kemungkinan perusahaan itu suka, senang, dan akhirnya direkrut menjadi karyawan. Itu ya. Jadi ayo teman-teman, bekerjalah atau ikutilah MBKM dengan baik ya, dengan sepenuh hati, karena nggak ada yang tahu rezeki orang ya. Selain ada yang suka nih, gitu ya, selain ada yang suka sama di perusahaan itu sendiri, akhirnya bisa bekerja di perusahaan tersebut. Atau nih, buat teman-teman, karena kemarin habis ngerjain project di suatu MBKM, akhirnya bisa dengan cepat ya mengambil skripsi, akhirnya jadinya cepat lulus, seperti itu ya, seperti itu ya. Jadi di MBKM ini ada potensi lain ya yang bisa kalian ambil untuk bisa kalian pakai ya di dalam perusahaan nanti pada saat kalian bekerja setelah lulus. Oke, selanjutnya. Nah, berarti harus ada yang dikerjakan nih. Mulai dari titik ini nih. Kalau sekarang kan masih belajar ya, masih banyak menerima materi gitu ya. Apa nih yang harus kalian usahakan dari MBKM ini? Bagaimana caranya saya mengembangkan potensi saya sendiri di MBKM ini supaya nanti saya siap digunakan gitu ya, supaya nanti saya siap dipakai pada saat dunia kerja gitu ya. Apa yang harus kita siapkan? Nah, yang utama pada saat MBKM ini, 1, proaktif dalam belajar. Kedua, sering ambil yang baik, belajar dari mentor, ambil ilmu yang baik, serapkan. Ini ada ininya ya, ada recordingnya kan ya. Jadi mau nggak mau kalian harus ulang lagi materi apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah terjadi, dibaca lagi, dilihat lagi. Kemudian catat proses pembelajarannya. Ya. Dokumentasikan pembelajarannya.
baik itu dari studi kasus, contoh-contoh, supaya apa? Supaya nanti, oh iya waktu kemarin di MBKM tuh saya kalau misalkan menemui masalah harus begini, coba deh langkah ini, bisa nggak ya? Seperti itu. Terus selain itu, jangan lupa untuk mengevaluasi kekurangan diri saya tuh apa. Apa yang harus saya perbaiki? Oh, ternyata saya lemah nih di pemrograman, di controlling, atau di literasi. Berarti mau nggak mau, hal itu yang harus diperbaiki oleh kalian. Ya, sebenarnya ini bukan untuk kita ya, bukan untuk pengajar, bukan untuk dosen gitu ya. Tapi ini sebenarnya kita hanya menjadi jembatan ya. Jembatan kalian dari dunia kampus, dunia pendidikan menuju dunia kerja ya. Apa nih? Karena memang tanpa adanya MSIB ini ya, tanpa adanya MBKM ini, gapnya itu nggak ada gitu ya. Jadi cuma tinggal buka pintu langsung masuk pintu lain gitu. Tapi jembatannya nggak ada. Yang menghubungkan antara dunia kampus sama dunia kerja itu kadang-kadang tidak terbangun. Maka dari itu, dari MBKM ini, kalian harusnya sudah mulai belajar. Oh, ternyata di dunia kerja seperti ini. Pengalaman, studi kasus di perusahaan tuh seperti ini. Dan ini yang harus diperdalam oleh kalian sebagai mahasiswa. Kan yang akan bekerja nanti kan kalian juga ya. Jadi itu yang harus kalian perhatikan baik-baik. Begitu. Jangan sampai ya dari semua materi ya, dari semua materi yang kalian beri, yang kalian dapat di sini, jangan hanya masuk ya udah gitu ya diterima aja, tapi tetap harus mencari aktif, lebih tahu lagi, mencari tahu lebih banyak lagi kira-kira selain ini apa ya? Kira-kira nanti kalau misalkan diginiin jadinya apa ya? Seperti itu. Gitu ya. Sehingga bisa kita simpulkan dari pemaparan saya hari ini, siang hari ini ya, pengembangan diri untuk lapangan kerja di perusahaan melalui program MBKM ini tadi ya yang saya bilang adalah jembatan ya. Ini merupakan kesempatan emas ya. Saya selalu bilang, ayo diambil, ayo daftar gitu ya. Apalagi yang di batch sekarang ini ya, yang angkatan yang sekarang ini, yang batch 7 ini tuh MBKM-nya itu sangat-sangat sulit sekali. Bagi kalian yang sudah keterima, yang sudah masuk, itu kalian merupakan orang-orang yang beruntung. Jujur, seingat saya, setahu saya ya, eh, lowongan yang dibuka itu banyak ya, ratusan ribu gitu ya, posisi-posisi perusahaannya dari satu perusahaan aja udah bisa untuk beberapa posisi gitu ya, tapi yang keterima hanya sekitar 5.000 saja. Jadi padahal sebenarnya biasanya bisa sampai ratusan ribu tuh yang keterima tuh. Tapi yang tahun ini, yang batch ini itu yang keterima hanya sekitar 5.000 saja, nggak sampai 100.000, nggak sampai 10.000. Jadi saya mohon sekali gitu ya, saya mohon dengan amat sangat, gunakanlah waktu MBKM ini sebaik mungkin. Setidak-tidaknya apa yang disampaikan di perusahaan ini, dari dokter mekanik akademi ini
ada manfaatnya, ada yang bisa kalian ambil, walaupun sedikit gitu ya, syukur-syukur banyak, itu bisa digunakan di saat kalian nanti bekerja. Baik keterampilan teknis, non-teknis ya, teknis dan non-teknis. Non-teknis adalah bagaimana cara kita berbicara, bagaimana kita tadi berhubungan dengan teman lain gitu ya, bagaimana caranya mengkomunikasikan walaupun lewat secara online, walaupun secara WhatsApp misalkan, walaupun melalui eh, aplikasi tampil, walaupun hanya melalui tampil saja. Supaya nanti pada saat nanti saya kalau ketemu orang yang kayak begini berarti cara menghadapinya bagaimana, cara meresponnya bagaimana supaya saya tetap bekerja di perusahaan tersebut gitu. Memang ada pepatah nggak suka ganti bosnya, tapi nggak seperti itu juga ya. Nggak selamanya hal itu adalah hal yang baik. Tadi yang saya bilang, kalau misalkan jangan sampai kalian ini menjadi kutu loncat ya dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, akan menjadi pencorengan di CV kalian sendiri gitu. Ada apa nih? Apa yang salah? Jangan-jangan si orangnya ini bukan lingkungannya yang salah gitu ya. Dari MBKM ini berarti kalian mulai belajar sedikit demi sedikit supaya apa? Supaya menjadi lebih siap dan kompeten nanti di dunia industri ya. Kuncinya adalah semangat belajar, terbuka sama pengalaman baru, terbuka dengan pengetahuan yang baru dan berani menghadapi tantangan yang ada. Tapi harus diimbangi dengan skills ya, diimbangi dengan pengetahuan untuk mendukung kalian untuk berkembang di dunia kerja. Ya, jadi saya selalu bilang sama mahasiswa saya, ayo ikut MBKM, ambil ilmunya, ambil apa yang diberikan, kerjasamanya kah, gitu ya, pengetahuannya kah, atau kalau misalkan di perusahaan lain gitu ya, ayo diambil siapa tahu, ayo dikerjakan supaya siapa tahu nanti ada yang suka sama kamu, suka sama kalian, nanti bisa langsung direkrut gitu. Ya, saya selalu bilang gitu. Kerjakan dengan baik, dengan sepenuh hati ya, supaya tadi kalian ketika mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh pasti akan ada yang melihat ya, dan pasti nanti otomatis akan lebih mudah ketika kalian akan bekerja di dunia industri. Begitu. Ya. Oke. Oke. Mungkin berbagi ilmu hari ini mengenai potensi pengembangan diri dari saya cukup sekian. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh. Apa yang mau ditanyakan? Kira-kira apa nih kemungkinan besar dari dokter mekanik saya yang harus kerjakan? Boleh. Silakan, saya buka untuk sesi tanya jawab.
Seberapa besar, ya, ada yang bertanya nih, Mubarak nih. Seberapa besar presentasi keterima kerja lewat network daripada kita daftar lewat jalur biasa? Oke, jalur biasa nih maksudnya gimana nih? Lewat teman ya. Kalau network itu lewat teman, kalau jalur biasa itu kalau misalnya kita ngelamar lewat ini ya. Maksudnya ya, apa namanya? Job fair gitu ya. Oke. Jujur nih, saya sebelum menjadi dosen, saya bekerja di perusahaan telekomunikasi ya, lumayan besar, multi internasional ya, internasional ya. Dan saya melalui jalur biasa ya. Saya lewat jalur job fair dan alhamdulillah saya betah sampai 16 tahun ada di sana ya. Jadi tadi saya bilang potensi itu harus muncul di CV kalian ya. Kelebihan kalian tadi ya harus muncul ada di CV kalian. Biasanya kalau job fair ya, lihat jalur biasa nih ya. Saya ngomongin jalur biasa dulu nih. Jalur biasa itu yang kita lihat adalah CV, ya kan? CV itu harus yang menarik. Ya, CV itu jangan banyak-banyak, jangan berlembar-lembar. Ini bikin CV ya. Kita mau melamar pekerjaan, bukan melamar apa namanya anak-anaknya ya. Jadi maksimal 2 lembar lah. Tapi semua keahlian kita, kelebihan kita muncul di atas CV itu. Pendidikan taruhlah 2 yang terakhir. Misalkan kalau S1 berarti waktu SMA terakhir kapan, jurusannya apa gitu ya. Terus waktu SMA ikut organisasi apa gitu ya. Terus nanti pas kuliah misalnya S1, S1-nya di mana, jurusannya apa gitu kan. Terus ikut organisasi apa dan kelebihannya di mana. Itu jalur biasa ya. Jalur biasa. Terus kasih foto yang paling menarik ya, yang ya energik ya. Kasih foto, jangan foto yang suram, jangan foto yang hitam putih juga ya. Berikanlah foto yang berwarna ya, yang energik, senyum, penuh semangat gitu. Jadi orang si HRD melihat CV kalian itu wow, menarik nih gitu kan. Dari wajahnya menarik, dari pengalamannya menarik, bolehlah orang ini kita panggil untuk wawancara atau untuk tes gitu. Jadi nggak masalah ya, mau lewat jalur biasa, mau lewat jalur network, persentase keterimanya itu sama besar ya. Saya bilang itu sama besar. Syukur-syukur kebetulan nih, misal nih temennya Mubarak udah masuk duluan, terus ternyata sudah menjadi bos misalkan ya, udah jadi minimal atau enggak jadi ini deh, jadi apa namanya, jadi supervisor dulu deh gitu kan. Nah akhirnya bisa narik Mubarak, berarti ya alhamdulillah. Itu nggak usah pakai CV yang bagus-bagus juga. Kalau misalkan udah sama teman sendiri biasanya ya, percaya sama teman sendiri apa sobat sendiri gitu. Nah, itu bisa, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan kita lewat jalur biasa tadi, apa yang bisa kita tampilkan? Berarti kan dari CV, ya. CV-nya harus bagaimana? Ya tadi, pendidikannya, kelebihannya, apa yang pernah kita alami, apa yang pernah kita lalui, kursus apa, terus pelatihan apa, itu harus muncul di dalam CV ya. Terus kelebihannya bagaimana, saya ini tipe orang yang bagaimana, terus nggak masalah kalian utamakan kekurangan kalian, maksudnya adalah kalian utarakan kekurangan, tapi kalian bisa mengatasi kekurangan tersebut, itu akan sangat dihargai oleh HRD. Jadi kalau menurut saya
mau jalur network, mau jalur jalur biasa, nggak usah berkecil hati. Jangan ini juga ya, jangan berkecil hati sama orang dalam juga, jangan ya. Kalau sudah rezeki pasti nggak akan kemana, gitu ya. Mubarak ya, semangat Mubarak. Gimana Mubarak? Sudah cukup? Kalau pendapat Ibu tentang misalnya kita banyak relasi, hanya saja relasinya bukan sama seumur. Oh, nggak masalah ya. Relasi itu tidak hanya dari rekan seumur, ya. Misalkan relasi bapak gitu ya, atau tetangga, ya nggak masalah. Selama ada kesempatan, ambil saja kalau kata saya mah. Ya, maksudnya di sini kenapa? Maksudnya adalah walaupun yang punya relasi adalah bapak gitu ya, tapi yang bekerja di dalam situ kan Anda sendiri ya, kalian sendiri. Bagaimana caranya menjaga nama baik bapak, menjaga nama baik ibu dengan cara bekerja sebaik-baiknya, ya. Relasi itu nggak harus siapa saja, itu bukan termasuk orang dalam ya maksudnya ya. Itu hanya dikenalkan, nih kebetulan anak saya lagi nganggur nih misal gitu ya, udah lulus loh dari teknik informatika gitu ya, atau dari sistem informasi gitu kan, udah lulus nih lagi cari kerjaan di perusahaan situ, ada yang lagi buka lowongan. Tidak, itu bukan jalur orang dalam ya. Jalur orang dalam adalah kalau misalkan bapak kita punya perusahaan, kita dimasukkan. Nah, itu ya, itu baru jalur orang dalam. Kalau relasinya orang tua itu nggak masalah. Siapa tahu justru malah membuka rezeki kita gitu ya, membuka lahan pekerjaan untuk kita. Begitu. Jadi nggak usah berkecil hati ya. Semua relasi itu satu, nggak harus yang seumuran. Dua, nggak harus yang satu universitas, apalagi satu prodi. Ya, misalkan nih, oh teman SMA saya lagi butuh kerjaan atau lagi buka lowongan, nggak masalah dong. Ya, jadi maka dari itu berbaik sangkalah, berbuat baiklah sama semua yang pernah kalian kenal. Karena nggak ada yang tahu. Siapa tahu nih teman SMP-nya jadi presiden nanti gitu ya. Atau nanti teman SD-nya jadi menteri. Terus kita diajak, nggak ada yang tahu. Gitu. Ya. Oke. Ini ada lagi Akpil bertanya. Mengembangkan potensi diri saat ini mahasiswa dihadapkan dengan berbagai kesempatan, contohnya magang. Namun, seringkali kita dihadapkan dengan tugas seperti yang kurang sesuai dengan tujuan pengembangan diri kita. Kita dipandang seperti anak yang tidak bisa atau kurang dipercaya. Di sisi lain, terkadang kita dihadapkan dengan hal yang mereka anggap kita serba mampu, dan pada akhirnya kita dihadapkan dengan tekanan yang belum terbiasa. Dalam menghadapi hal tersebut, kiranya apa yang bisa membuat diri kita semakin percaya diri dan mampu menjadi. Nah, untuk Akpil, mungkin Gen Z ya, Gen Z atau Gen Alpha nih ya, kalian nih ya, termasuknya Gen Z ya, dianggap kalian ini tidak mampu, biasanya nih ya, yang saya dengar ya, tidak mampu atau kurang bisa menghadapi masalah. Ya, banyak keluhan nih, tidak bisa menghadapi masalah atau ingin tidak mau menghadapi masalah. Jadi kalau ketemu masalah pengennya cepat selesai, atau nggak mau ketemu masalah, atau akhirnya ditinggalkan. Nah, supaya tidak dipandang seperti itu gitu ya, apapun yang terjadi selesaikan ya. Pekerjaan apapun, mau tugas, mau pekerjaan, mau dikasih tantangan sama bos nanti gitu ya, selesaikan. Kalau misalkan nggak bisa, lebih baik bicarakan. Bicarakan dengan bos,
bicarakan dengan supervisor, dengan kepala divisi, kepala staf. Tapi bicarakannya ketika kamu sudah mencoba berbagai hal, sudah mencoba dengan berbagai cara. Misalnya, saya tidak bisa mengetik, saya tidak bisa mengetik Word misal. Saya nggak bisa ngetik Word, Pak. Saya bisanya nulis tangan, misal. Ini contoh. Terus akhirnya, padahal tugasnya adalah mengetik dalam bentuk Word, gitu kan. Nanti setelah Word harus di dalam bentuk PDF. Nah, saya nggak bisa nih. Berarti coba kalian bicarakan baik dengan tim sendiri, saya satu tim, atau dengan bosnya, Pak, saya nggak bisa nih nggak bisa mengetik Word terus akhirnya bikin PDF. Tolong gimana caranya, Pak? Gitu. Jadi akui kelemahan kalian, tapi kalian mau berusaha untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ya. Nanti solusinya kira-kira apa ya, Pak? Misalkan, kira-kira solusinya apa ya, Bu? Itu. Jadi kalian tidak akan dicap gitu ya, atau tidak akan diberi tidak akan maksudnya akan dipercaya lagi gitu ya. Jadi nggak ada lagi yang kurang dipercaya atau dipandang tidak kurang mumpuni gitu ya. Seperti itu. Jadi biasanya nih genset itu ketika ketemu masalah akhirnya ditinggalkan, tidak diselesaikan. Nah, itulah yang menjadi persoalan ya, persoalan. Kalian mau tidak mau, harus mau tidak mau, bagaimanapun apapun yang terjadi, apapun tugas yang sudah diberikan, selesaikan. Gitu ya. Mau nanti hasilnya kurang baik, minimal kalian sudah berusaha. Begitu ya. Akpil ya. Oke, selanjutnya Fahri. Muncul di beranda medsos saya adanya konten seorang ditolak karena over qualified. Apakah kita perlu membatasi keahlian yang kita miliki atau tetap memperbanyak? Kalau saya bilang tetap memperbanyak, ya. Kenapa? Selama kita mampu, mengapa tidak? Ya, karena nggak ada yang tahu nih, perusahaan itu memang memilihnya yang qualified di bidang apa, ya. Contohnya misalkan gini, saya bisa bahasa Inggris, saya bisa bahasa Korea, gitu ya. Terus saya juga bisa pemrograman. Nah, kebetulan di perusahaan itu yang lagi ada posisinya nih pemrograman aja. Kan kita nggak tahu nih, dia butuhnya yang bahasa Inggris apa yang bahasa Korea, gitu kan. Ternyata ternyata nih perusahaan ini sedang akan kerjasama dengan perusahaan Korea. Berarti Fahri bisa dong, bisa bahasa Korea, bisa pemrograman. Otomatis akan diterima dong sama perusahaan tersebut. Jadi kalau kata saya mah, ikut aja pelatihan. Kalau misalkan overqualified, berarti perusahaan itu memang bukan jatahnya dari Fahri, bukan sasarannya Fahri, kayak gitu ya. Jadi misalkan multi internasional nih, perusahaan multi internasional yang dibuka lowongannya adalah S1 misalkan. Nah, kalau Fahrinya S3 mungkin iya overqualified, tapi kalau untuk keahlian itu tidak pernah ada yang namanya overqualified. Biasanya qualified itu maksudnya adalah misalnya gini, rata-rata perusahaan itu bisa memberikan salary ya untuk fresh graduate itu
Untuk misalkan perusahaan dalam negeri misalkan ya, fresh graduate itu di atasnya UMR sekitar 5 juta. Nah, tapi dengan saya keahlian saya punya bahasa Korea nih, terus saya punya bisa pemrograman nih, pemrogramannya nggak cuma bahasa sih, saya bisa Linux, saya bisa bisa AI, saya bisa Python, bisa SQL segala macam. Terus perusahaan tadi kan bisanya cuma mau bayar 5 juta nih. Nah, Fahri mintanya 20 juta. Nah, itu pasti akan dibilang perusahaan, oh pelamar ini overqualified nih, gitu. Jadi, walaupun kalian punya skill banyak gitu ya, terus udah gitu standarisasi ijazahnya pun juga ada gitu ya, masuk gitu ya. Tapi kalau misalkan perusahaannya bilang saya cuma mampu bayar 5 juta atau saya bayar gajinya 6 juta, ya Anda jangan minta salary yang lebih melebihi dari kekuatannya dari perusahaan. Ya lebih baik turunkan ego atau bisa cari perusahaan lain yang mau membayar dengan qualified yang segitu banyaknya gitu ya, segitu bagusnya ya, kemudian dengan salary yang kalian inginkan ya. Biasanya nih yang penting masuk dulu ya, walaupun dengan gaji 5 juta segala macam gitu ya, tapi nanti ketika kalian sudah bekerja selama 1 tahun atau selama 3 bulan lah minimal ya, probation kan sekitar 3-6 bulan, baru kalian ajukan banding. Pak, Bu, saya sudah kerja 3 bulan, Bapak sudah bisa menilai pekerjaan saya bagus atau tidak, saya qualified atau tidak. Boleh dong saya minta kenaikan gaji. Boleh dong saya minta saya dihargai sesuai dengan sesuai dengan kualifikasi keahlian saya. Seperti itu ya Fahri ya. Kemudian ada Widya izin bertanya, kalau di dunia kerja kita kan nggak lepas dari yang namanya masalah. Oke, betul. Nah, berpikir kritis pastinya jadi keterampilan yang wajib. Cuma kadang di dalam situasi yang mendesak kita suka bingung, mulai dari mana untuk menyelesaikan masalah. Apa sebaiknya kita latih supaya kemampuan berpikir kritis kita berkembang dan bisa digunakan dengan cepat dalam kondisi nyata. Nah, ini ya, untuk berpikir kritis memang tidak ada pelatihannya. Ya, untuk Widya tidak ada pelatihannya. Bagaimana cara kita melatih berpikir kritis? 1, komunikasi. Ya, 1 ada komunikasi. Yang kedua adalah kerja sama tim. Jadi, komunikasikan segala sesuatu, kekurangan, kelebihan, atau ada pun masalah. Misalnya biasanya kan kalau di perusahaan itu ya, nanti di dunia kerja itu nanti suka ada meeting weekly gitu ya, weekly report atau misalkan monthly report gitu ya. Sampaikan kesulitannya di mana. Nanti baru dalam satu tim akan mencari mana nih yang bisa dikerjakan atau mana yang bisa kita datangkan expertnya, misalkan ya seperti itu. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah? Nah, untuk mana duluan nih? Kalau misalkan masalahnya banyak nih ya, kalau saran dari saya adalah selesaikan yang paling mudah dulu, yang paling bisa dikerjakan terlebih dahulu. Namanya dalam suatu pekerjaan itu pasti ada yang namanya koordinasi tim ya. Pasti nggak mungkin kalian bekerja sendiri. Nah, itulah gunanya tadi ya, relasi sama teman satu divisi atau beda divisi, bertukar pikir, bertukar masalah. Oh, saya punya masalah ini nih, kayaknya kira-kira gimana cara mengatasinya? Siapa tahu nanti ada yang dari divisi lain yang bisa menyelesaikan.
Seperti itu ya Widya ya. Jadi untuk menyelesaikan yang masalah non teknis kayak gini nih ya, berpikir kritis, satu hanya bisa diselesaikan satu dengan komunikasi, yang kedua adalah dengan kerjasama tim. Gitu ya. Oke, Widya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, teman-teman lain ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, mungkin dari saya sekian ya. Terima kasih. Seperti kata Ji Jangwook ya, Hamsahamnida. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih buat atensi sampai saat ini, sampai pukul 14.51 ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa teringat ya, bisa dilakukan sama teman-teman baik di MBKM ini, baik juga nanti waktu kembali lagi ke kampus masing-masing, dan mudah-mudahan menjadi bekal nanti kalian di dunia kerja. Oke? Mungkin saya akan tutup dengan